Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, dan tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kesempatan dan anugerah-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, tak menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah putus untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia di dalam hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ini yang kami mau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Thank you Lord. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes Lord. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Tuhan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian, mari bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan
semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Yes Lord. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Yes Lord. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya.
datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Kau Tuhan baik, katakan kenal kebaikan Engkau Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan. Kau Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Jemaat saja katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami dan tidak ada berkesudahan Tuhan. Dan Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Setia bersamaku. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Sungguh ku berserah dan kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
hanya Kau penolong kami Tuhan, Allah yang hidup dan bertakhta buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan menolongku. Katakan Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu Tuhan, sungguh berserah dan kami percaya Tuhan, sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Thank you Lord. Thank you Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Thank you Lord. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan iman dan percaya kita katakan bersama, thank you Lord. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, dengan iman dan percaya kita katakan, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Thank you Lord. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan penyembahan yang baru kepada Tuhan kita. Mari saat ini kita bersatu hati menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang agung buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Syararabashini arabashane, Shakarabashana arabashini arabashane. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord.
sadar Tuhan bahwa hidup ini sementara Tuhan. Kami sadar Tuhan, setiap musim berlalu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kehidupan akan berlalu Tuhan. Namun kasih-Mu tidak berubah di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau mengetahui itu Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dan berkat-Mu tidak muncul pada hari kemarin sahaja Tuhan. Tapi berkat-Mu berterusan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bahwa dengan itu kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Yang tidak pernah putus asa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dengan iman dan percaya. Katakan. Ku percaya. Thank you Lord. Ini hati kami Tuhan. Kau bekerja. Kau mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Walaupun kami belum melihat Tuhan, namun iman kami percaya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami katakan Tuhan, ku percaya. Thank you Lord. Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita naikkan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yang paling terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita boleh mengikuti kebaktian di atas talian atau online. Seperti yang Anda sedia maklum, kenaikan baru-baru ini di dalam jumlah kes COVID-19 di Sabah telah memberi kesan kepada seluruh negara. Dalam beberapa hari ini saja atau yang lalu, kita telah menerima berita mengenai klaster baru di beberapa tempat di daerah Sabah dan ia semakin membimbangkan. Karena klaster ini cepat merebak. Oleh itu, kerajaan telah mengeluarkan perintah untuk melarang memasuki rentas daerah bermula pada 3 Oktober hingga 16 Oktober. Dan sebelum itu juga, pihak kerajaan juga telah mengeluarkan perintah di mana kawasan daerah Kota Kinabalu, Putatan juga Pinampang juga dikenakan PKPB. Nah, setelah mendapat nasihat daripada Yang Mulia Archbishop Dato' Melter G. Kitais, yaitu Bishop of Sabah,
dan pandangan daripada ahli PCC, saya telah memutuskan untuk menangguhkan kebaktian di Gereja Anglikan Menggatal dan juga Gereja Anglikan Telipuk bermula pada tanggal 4 Oktober dan juga 11 Oktober sehingga diberitahu kelak. Walau bagaimanapun kebaktian atas talian atau online akan diteruskan seperti biasa. Dan bagi jemaat yang mengalami kesukaran untuk online atau internet, Anda juga boleh merujuk kepada pejabat gereja untuk mendapatkan pen drive dan pihak gereja akan memberikan kepada jemaat. Bagi jemaat yang mau memberi persembahan dan perpuluhan, masih boleh memberi secara online banking, atau jemaat boleh datang ke pejabat gereja untuk memberi persembahan dan sila berhubung kepada pihak pejabat gereja sebelum Anda datang, karena mulai pada tanggal 7 Oktober sehingga 16 Oktober gereja akan ditutup sehingga diberitahu kemudian. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, jika tidak ada hal yang penting untuk Anda keluar daripada di rumah, dan saya nasihatkan kepada jemaat, silalah tinggal di rumah. Jika ada hal yang penting saja, Anda boleh berurusan di luar. Karena ini hal penting untuk kita menjaga kesehatan kita di antara satu dengan yang lain. Oleh itu, saya berdoa kepada semua jemaat supaya dengan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan terus melindungi kita daripada wabak COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan biarlah Tuhan memelihara dan juga melindungi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 hingga 16 bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 1 hingga 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkaannya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja, berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bahagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku bermurah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Inilah Injil Kristus. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, selamat pagi kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran siri khotbah kita, yaitu iman yang lebih kuat, dengan topik
pada pagi hari ini adalah iman yang hidup yang sudah dibacakan oleh Pastor Anzen seperti tadi dalam teks 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ada dua perkara yang umumnya menjadi penghalang kepada iman Kristen, yaitu kemunafikan dan kekristenan kulit. Di mana kemunafikan ini bermaksud kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Sebagai satu contoh, jangan mencuri, tapi kamu mencuri. Jangan berbohong, tapi kamu berbohong. Perilaku seperti ini menggambarkan seperti suatu peribahasa yang seringkali kita dengar, yaitu seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, perkara yang kedua di sini adalah kekristenan kulit. Ini merupakan orang Kristen yang hanya pada nama sahaja, di mana Kristus tidak ada hubungan langsung dengan hidup mereka. Kristen kulit mengambil satu peningkatan minimal terhadap imannya, yaitu hanya memenuhi kewajiban kekristenan mereka. Contohnya, hanya pergi ke gereja pada hari Ahad, hanya mengikuti kelompok sel, atau hanya datang ke gereja pada masa musim perayaan Krismas. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya pada pagi hari ini kita ingin belajar daripada kehidupan jemaah di Tesalonika, di mana pada masa gereja mula-mula, ya, gereja di Tesalonika telah dikenal pasti akan kekuatan dan kesaksian mereka. Mereka tidak mempunyai kekayaan atau kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, namun mampu memberi kesan atau impak ke atas seluruh daerah Makedonia dan Akaya. Mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan ketenteraan, namun mereka mampu menggegarkan seluruh dunia. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya dalam siri iman yang lebih kuat ini kita akan belajar dari jemaat Tesalonika, bagaimana mereka hidup sepadan dengan pengakuan iman mereka. Mereka mempunyai iman yang hidup, bukan hanya sekadar beragama. Iman yang hidup ini telah mengubah kehidupan mereka, cara berpikir, tindak balas, dan hidup keseluruhan mereka. Dan pada akhirnya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup mereka. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua itu menyelam untuk mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Marilah kita melihat bersama-sama beberapa ciri-ciri mengenai iman yang hidup. Yang pertama di sini adalah pertemuan dengan Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang keenam berbunyi demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, apakah yang membezakan antara iman yang hidup dan kekristenan kulit? Adalah pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah adalah suatu pengalaman yang nyata, ketara dan dalam.
pertemuan dengan Allah ini akan mengubah seluruh pribadi orang tersebut. Dan hal ini tidak hanya meyakinkan minda kita, tetapi ianya juga akan menyentuh dan membangkitkan roh yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa ini benar-benar terjadi di Tesalonika, di mana jemaat Tesalonika diasaskan dan dibentuk oleh firman Allah. Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di dalam diri mereka dan keyakinan yang kokoh di dalam hidup mereka. Sehingga pengalaman dan pertemuan dengan Allah ini telah meneguhkan iman mereka. Bahkan penganiayaan dan penindasan pun tidak dapat sesekali memisahkan atau menghentikan mereka untuk terus mengikuti Yesus. Keadaan ini, saudara, dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang hormati dalam Yesus Kristus, ternyata pertemuan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika itu juga dialami oleh Rasul Yohanes. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bagi jemaah di Tesalonika, Yesus sangat nyata bagi mereka. Kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus adalah nyata dalam kehidupan mereka. Keyakinan mereka juga terus semakin nyata. Dalam arti kata lain, mereka mengalami realiti Allah secara pribadi. Iman mereka adalah iman yang benar dan hidup. Dan bukan hanya agama keturunan atau hanya ikut secara buta-buta. Saudara, pertemuan dengan Allah ini adalah satu pengalaman yang nyata. Ianya ketara seperti apa yang dikatakan oleh para rasul sebentar tadi. Kami telah mendengar, melihat dan menyentuh Kristus yang hidup. Ini seperti apa yang berlaku dengan Rasul Paulus yang mengalami pertemuan yang dramatik akan hadirat Allah semasa perjalanannya ke Damsyik. Dan tentunya pengalaman yang hampir sama juga boleh kita lihat tentang Abraham yang bertemu dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang kita perlukan lagi sebagai orang Kristen pada hari ini. Mengapa, saudara? Karena ramai antara kita atau anak-anak kita membesar dalam gereja, mengikuti tata tertib Kristen, tetapi tidak mengalami pertemuan dengan Allah. Ramai antara kita ikut serta menyanyi dalam gereja, tetapi sayangnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita ikut serta dalam aktiviti-aktiviti gereja, tetapi itu bukanlah apa yang kita inginkan. Tetapi itu apa yang harus kita lakukan. Saudara, hal ini menggambarkan sepertinya Allah itu jauh daripada hidup kita, saudara. Kita tidak dapat merasakan apa yang pemazmur rasakan di dalam kerinduannya akan Allah. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, perhatikan saudara. Pemazmur di sini menuliskan tentang kerinduan hatinya akan pertemuannya dengan Allah. Dikatakan di sini, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan
menikmati pahitnya. Saudara, itu sebabnya kita perlu memastikan supaya iman kita itu terus hidup dan kuat. Mengapa, saudara? Karena sekiranya iman kita cetek, maka dengan mudahnya kita akan berkompromi atau menyimpang dari Allah. Apabila ada godaan atau pencobaan yang datang kepada kita atau ke arah kita. Oleh karena itu, saudara, saya dan saudara memerlukan suatu pertemuan dengan Allah secara pribadi. Ini yang pertama, saudara. Ciri yang kedua mengenai orang yang imannya hidup adalah dia menyatakan pertaubatan yang benar di dalam kehidupannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada bahagian firman Tuhan ini ada 3 perkara yang disebutkan di dalamnya, yaitu berbalik kepada Allah, melayani Allah, dan menantikan Kristus. Dan ketiga-tiga perkara ini dirangkumi. Yang pertama, masa lalu kita, yaitu berbalik kepada Allah dari cara hidup yang lama. Yang kedua, masa kini, aktif melayani Tuhan. Dan yang ketiga, masa hadapan, menanti dengan sabar akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudari yang hormati dalam Yesus Kristus, pertemuan yang benar dengan Allah akan menghasilkan perubahan atau transformasi di dalam hidup kita. Ungkapan Anda berbalik dari berhala-berhala kepada Allah itu menunjukkan tentang pertobatan. Perkataan berbalik dalam bahasa Yunaninya dikenali sebagai epistrepho, yang bermaksud Anda berbalik dari satu arah dan bergerak atau melangkah ke arah yang lain. Ini adalah tindakan secara sengaja atau tekad untuk mengubah arah tuju kehidupan Anda. Nah, saudara, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Kita seringkali mendengar mengenai pertobatan. Kita membacanya dalam Alkitab, mendengar dari para pengkhotbah. Tetapi, apakah itu pertobatan sebenarnya? Ya. Apakah itu pertobatan? Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertobatan adalah lebih dari hanya menyesali atau rasa serba salah terhadap kesilapan, kegagalan, atau kesalahan yang dilakukan. Sementara penyesalan adalah sebahagian daripada pertobatan. Alkitab menggunakan 2 gambaran ini untuk menjelaskan tentang pertobatan itu. Yang pertama di sini adalah kita seringkali mendengar pertobatan adalah dengan menggunakan istilah metanoia yang bermaksud perubahan pikiran atau akal budi atau minda. Hal ini dijelaskan dalam tulisannya oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi kita melihat di sini saudara, yang pertama itu pertobatan yang melibatkan pembaharuan secara akal budi. Dan yang kedua adalah di sini dikatakan apa? Epistrepo. Epistrepo ini menggambarkan sesuatu yang berbalik dari satu jalan dan bergerak, melangkah ke arah yang lain. Sebagai satu contoh, saya sekarang menghadap ke sebelah sini. Lalu saya berbalik mengarah arah sebelah sini dan bergerak. Saya meninggalkan yang arah sebelah sini, saya menuju ke arah sebelah sini. Ini yang dikatakan epistrepo. Saudara, ungkapan berbalik ini lebih dekat dengan pemahaman orang Ibrani sebenarnya mengenai pertobatan. Di mana di dalam Perjanjian Lama, pertobatan itu bermaksud kembali atau berbalik kepada Allah. Dan konsep kembali atau berbalik kepada Allah ini dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Di mana di dalam perumpamaan tersebut, anak yang hilang menyadari dan mengakui bahwa ia telah tersesat dari hala tuju hidupnya. Dan sekarang bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dan hal ini menjelaskan saudara, anak yang hilang itu berbalik dari sikap kepentingan dirinya dan kembali dan tunduk kepada bapaknya. Pertobatan dalam pemahaman orang Ibrani adalah seperti pulang ke rumah. Suatu gambaran yang sangat indah mengenai Allah yang menginginkan kita pulang ke rumah kepadanya. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Kedua ungkapan ini saudara, metanoia dan epistrepo, itu sangat jelas juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Rasul Paulus menggunakan kedua-dua ungkapan ini pada masa yang sama. Saya ingin membacakan teks ini dalam versi Borneo. Dikatakan di sini saudara, oleh itu bertobatlah metanoia dan berpalinglah epistrepo kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Ini adalah pertobatan yang Allah inginkan saudara daripada kita. Bukan hanya rasa bersalah atau menyesal, tetapi sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, yaitu mengasihinya, mengikuti dan melayaninya seumur hidup kita, sambil sabar menantikan penggenapan tujuan atau rencananya di dalam dunia ini. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ini adalah ciri yang kedua, pertobatan yang benar. Izinkan saya bertanya kepada kita semua, bagaimana dengan pertobatan kita, saudara? Ciri yang ketiga, saudara, adalah perubahan yang benar. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita telah belajar bahwa ciri-ciri iman yang hidup adalah ada pertemuan pribadi
dengan Allah dan pertaubatan yang benar. Dan apabila kedua-dua perkara ini bekerja di dalam hidup kita, saudara, maka kita tentunya akan mulai mengalami perubahan yang kekal, yaitu perubahan pemikiran, arah tuju dalam hidup kita, tingkah laku kita, bahkan tindakan kita. Di dalam petikan ini, kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika telah berubah. Mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama, yaitu mengikuti berhala-berhala atau agama lain, dan menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mereka menjadi penurut atau pengikut para rasul dan Tuhan, yang bermaksud menjadi penurut-penurut Kristus adalah untuk menjadi sama seperti Kristus. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika ini, saudara, memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah. Gambaran tekad ini dinyatakan atau tercermin dalam doa oleh Bishop Richard dari Chester pada abad ke-13 yang berbunyi demikian: Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya lebih mengenali Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan lebih dekat mengikuti Engkau hari demi hari. Dan oleh karena Yesus sangat nyata bagi jemaat di Tesalonika, mereka tetap setia walaupun di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang sangat besar. Perubahan yang mereka alami di dalam hidup mereka telah membawa mereka jauh melebihi kesetiaan mereka. Sebagaimana yang telah saya katakan pada minggu yang lalu, saudara. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Saudara, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat di Tesalonika mulai menjadi teladan yang baik kepada pengikut-pengikut yang lain. Ketabahan mereka pada masa penindasan dan penganiayaan telah menjadi kekuatan dan inspirasi kepada orang-orang lain yang juga melalui masa-masa yang sukar, masa-masa penindasan dan penderitaan. Bukan hanya itu sahaja, saudara. Malah dikatakan kesaksian mereka juga telah tersebar jauh dan luas. Alkitab mencatatnya dalam seluruh Makedonia dan Akaya. Iman mereka, jemaat di Tesalonika, itu tersebar luas, ya, sampai ke seluruh daerah Makedonia dan Akaya. Kalau kita melihat pada masa kini dalam geografi, saudara, ianya meliputi negara atau wilayah Yunani dan sekitarnya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pengalaman Kristen kita adalah kesaksian yang paling berkuasa dan efektif kepada dunia. Tiada seorang pun yang boleh mengambil pengalaman pribadi dari Anda, dari saya. Dan tiada seorang pun yang boleh mencabar realiti Allah di dalam hidup Anda dan saya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya penting sekali kita memiliki iman yang hidup. Dan untuk memelihara iman kita ini terus hidup, saudara, kita harus belajar untuk memiliki masa pertemuan dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus,
Sebagai kesimpulannya, saudara, saya ingin menggalakkan atau mendorong kepada kita semua supaya memiliki rasa haus akan Tuhan dan berdoa supaya kita ada masa pertemuan dengan Allah. Supaya dengan demikian ini akan terus membara, menyemarakkan lagi iman kita di dalam Kristus. Sekiranya Anda bertanya kepada saya, saudara, bagaimana mengalami suatu pertemuan dengan Allah? Maka izinkan saya untuk memberikan beberapa langkah yang sederhana sebagai panduan atau pedoman di dalam hidup rohani kita untuk melihat atau menikmati pertemuan kita dengan Allah. Yang pertama di sini adalah, saudara, kita harus memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam untuk satu pertemuan dengan Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita melihat di sini, saudara, pertemuan dengan Allah itu bermula dengan rasa haus kita dan kerinduan kita yang sangat dalam hati kita. Pertanyaannya adalah bukan sama ada Allah akan menjamah kita, tetapi sama ada kita ingin bertemu dengan Allah. Seperti mana contoh seorang bapa yang menantikan anaknya pulang ke rumah. Bapa surgawi kita sedang menunggu kita kembali. Allah ingin kita ada tindakan untuk bertemu dengan Allah. Allah ingin kita punya kerinduan untuk mencari masa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab. Ini yang pertama, saudara, yang boleh kita ikut. Yang kedua, kita tidak hanya memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam, tetapi kita juga harus punya, bila kita datang kepada Tuhan, kita harus ada kerendahan hati dan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Seperti mana yang dituliskan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10, perhatikan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kita tidak hanya menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu berkenan, tetapi hati kita juga harus remuk, redam, hancur. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, dikatakan di sini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, inilah keadaan hati seseorang yang merindukan jamahan Tuhan, yang merindukan pertemuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita berdoa dan memohon kepada Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita dan menyegarkan roh kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini prinsip, saudara.
yang Allah nyatakan. Kita tidak hanya rindu, kita tidak hanya haus, kita tidak hanya memiliki hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Tapi kita harus belajar untuk minta supaya Tuhan menyatakan hadiratnya kepada kita, di dalam hidup kita. Saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus. Di dalam kesempatan seperti ini, izinkan saya memberikan dorongan khususnya kepada kita yang berada di kawasan Pantai Timur Sabah. Dalam masa PKPP, ini memberikan peluang yang besar untuk kita melakukannya. Dengan berkurangnya pergerakan, kurangnya gangguan-gangguan, akan memberikan kita masa untuk berdiam diri dan mencari Allah, merindukan dan mendoakan jamahan kesegaran daripada Allah. Seperti mana yang dinyatakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar seperti jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah kesusahan, iman mereka tetap hidup. Dan bagi kita yang ada pada masa sekarang, saudara, dalam kita menanggapi atau meresponi keadaan yang kita alami sekarang, marilah kita memberikan masa kita, mencari masa untuk bertemu dengan Tuhan. Supaya melalui pertemuan kita dengan Tuhan, kita tidak hanya disegarkan secara rohani, tetapi iman kita juga akan terus hidup. Dan apabila iman kita terus hidup, iman kita akan bertahan dan bertumbuh melewati pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, keadaan-keadaan yang masa sekarang yang mungkin bagi di antara kita adalah masa-masa yang susah. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mencari Tuhan dan memastikan iman kita terus hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku di kasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku di kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencanamu, rapi dengan rohmu. Kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa.
kita selesai dan Tuhan memberkati.